Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri yawaddin. Wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Bahasir Pratama, mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Ya, saya di sini dari kelas 1C. Nomor NPM 2110631070101. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang apa itu anatomi manusia. Ya, anatomi menawarkan dengan bagian tubuh manusia, termasuk molekul, sel, jaringan, organ, sistem, dan cara mereka berinteraksi. Hal ini juga berkaitan dengan karakteristik luar seperti bentuk, struktur, pola, warna, dan komposisi. Bersama dengan fisiologi dan biokimia, anatomi manusia dianggap sebagai ilmu kedokteran dasar. Dua subdivisi dari anatomi tubuh, anatomi kasar manusia dan anatomi mikroskopis. Anatomi mengacu pada studi dari organ tubuh manusia yang dapat dilihat tanpa pembesaran. Anatomi mikroskopis mengacu pada studi tentang bagian-bagian anatomi kecil yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Histologi, studi organisasi jaringan, dan sitologi, studi organisasi seluler, keduanya bidang anatomi mikroskopis. Pendekatan yang berbeda dapat digunakan dalam mengajar atau belajar tentang anatomi manusia. Misalnya, struktur anatomi dapat dipelajari sebagai kelompok regional seperti kepala dan leher, ekstremitas atas, ekstremitas bawah, dada, perut, punggung, dan panggul, dan perineum. Masing-masing daerah memiliki batas-batas. Misalnya, kepala dan leher adalah wilayah di atas cerukan dada, sedangkan toraks adalah daerah antara cerukan dada dan diafragma toraks. Ya, selanjutnya ada istilah-istilah anatomi. Anatomi manusia menggunakan daftar istilah sendiri yang kebanyakan diambil dari bahasa Latin dengan arti yang sangat spesifik. Istilah anatomi merupakan hasil kesepakatan dari ahli-ahli anatomi sedunia yang dikenal sebagai terminologi anatomikal. Semua istilah anatomis dalam dunia medis harus mengacu pada hasil kesepakatan tersebut. Tidak boleh sembarangan terjemahan ke dalam bahasa lain dilakukan melalui kesepakatan ahli anatomi di negara-negara masing-masing. Sayangnya, sampai sekarang belum ada pembakuan terjemahan terminologi anatomika ke dalam bahasa Indonesia, sehingga sering dibingungkan atau sering membingungkan. Ya, selanjutnya ada pembahasan tentang istilah-istilah yang menunjukkan arah. Ya, istilah arah anatomi seperti petunjuk arah pada mawar kompas pada peta, seperti arah utara, selatan, timur, dan barat. Mereka dapat digunakan untuk menggambarkan lokasi struktur dalam hubungannya dengan struktur atau lokasi lain di tubuh. Ini sangat berguna ketika mempelajari anatomi, karena menyediakan metode komunikasi umum yang membantu menghindari kebingungan saat mengidentifikasi struktur. Istilah arah anatomi juga dapat diterapkan pada bidang tubuh. Bidang tubuh digunakan untuk menggambarkan bagian atau wilayah tubuh tertentu. Di bawah ini adalah contoh beberapa istilah arah anatomi dan bidang tubuh yang umum digunakan. Istilah letak. Superior, atas atau kranial, semakin tidak jauh pada kepala, pangkal. Inferior atau bawah atau caudal, semakin tidak jauh pada kaki. Anterior, depan, semakin tidak jauh ke depan. Posterior, belakang, semakin tidak jauh ke belakang. Superficial, semakin tidak jauh ke atau di permukaan.
Selanjutnya ada profunda, semakin jauh dari permukaan. Selanjutnya ada medial atau dalam, semakin tidak jauh ke bagian median. Selanjutnya ada proksimal atau atas, semakin tidak jauh dengan batang tubuh atau pangkal. Selanjutnya ada distal atau bawah, semakin jauh dari batang tubuh. Atau selanjutnya ada lateral atau luar, menjauhi bagian median. Ya, selanjutnya ada nama-nama bagian tubuh. Pada setiap sistem ada beberapa organ tubuh. Misalnya pada sistem kerangka ada beberapa organ tubuh seperti tulang kepala, kemudian tulang kerangka dada, serta tulang wajah. Untuk lebih jelasnya kita simak ada beberapa poin di bawah ini. Nah, yang pertama ada sistem kerangka. Dalam kerangka tubuh manusia disusun oleh berbagai tulang yang satu dengan lainnya yang saling berhubungan. Sedangkan kerangka tubuh manusia ini diantaranya ada 8 buah tulang kepala, 25 buah tulang kerangka dada, 14 buah tulang wajah, 26 buah tulang belakang dengan tulang pinggul, 6 buah tulang telinga dalam, 64 buah tulang lengan, 1 buah tulang lidah, dan 62 buah tulang kaki. Yang kedua, ada sistem otot. Sistem otot berfungsi menggerakkan tubuh. Di dalam sistem otot, manusia juga terdiri atas 600 otot. Yang pertama ada otot punggung sejati termasuk 2 buah jural sangat rumit susunannya. Otot tersebut berada di bagian belakang kanan serta kiri tulang belakang yang mengisi ruang di antara taju duri dengan taju lintang. Selanjutnya yang ketiga ada sistem peredaran darah. Sirkulasi atau sistem peredaran darah berfungsi untuk memompa darah menuju ke seluruh tubuh. Yang termasuk sistem peredaran darah manusia ialah jantung. Organ jantung memiliki bentuk runjung dan terbalik letaknya. Bagian ujung runjung jantung atau ujung jantung terletak mengarah ke bawah, kemudian ke depan serta ke kiri. Sementara untuk basis jantung terletak mengarah ke atas, kemudian ke belakang namun sedikit ke kanan. Di basis jantung inilah terdapat berhimpun aorta, ada batang nadi paru-paru serta batang pembuluh balik bagian atas dan juga bawah disertai kedua atau 4 pembuluh balik paru-paru. Selanjutnya nomor 4 ada sistem pernapasan. Anatomi tubuh manusia berikutnya ada sistem pernapasan yang berguna untuk bernafas. Sedangkan aktivitas ini menggunakan organ tubuh paru-paru. Organ tubuh ini sebagian besar terdiri atas gelembung atau yakni gelembung hawa atau alveoli. Pada gelembung-gelembung hawa tersebut terdiri atas sel-sel epitel dengan endotel. Gelembung paru-paru tersebut sebanyak 700.000 buah lebih atau pada paru-paru kanan maupun paru-paru kiri. Letak paru-paru berada di rongga dada. Di rongga dada tengah ada paru-paru sementara. Rongga dada depan ada jantung. Organ paru-paru terdiri atas 2 bagian, yakni bagian kanan dengan bagian kiri. Pada paru-paru kanan juga terbagi lagi menjadi 3 belah paru atau lobus. Yang kelima ada sistem indera. Anatomi selanjutnya adalah sistem indera yang berfungsi untuk menerima rangsangan yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Terdapat 5 sistem indera dan disebut dengan panca indera. Di antara kelima panca indera tersebut ialah indera penglihatan berupa mata, kemudian indera pendengaran berupa telinga, hidung sebagai indera penciuman, kulit sebagai indera peraba, dan lidah sebagai indera pengecap. Setiap bagian panca indera juga mempunyai fungsi yang tidak sama. Yang keenam ada sistem pencernaan. Anatomi lainnya ialah sistem pencernaan tubuh yang berfungsi menerima makanan, kemudian mencerna makanan dan memproses pencernaan makanan. Setelah itu menyerap zat gizi makanan di aliran darah. Terakhir membuang ampas yang berupa sisa makanan tadi yang tak dicerna oleh tubuh. Selain itu, sistem pencernaan juga dimulai dari mulut hingga terakhir ke anus. Proses pencernaan tersebut mulai dari mulut, tenggorokan, lalu ke kerongkongan, lambung, serta usus kecil dan usus besar.
rektum hingga berakhir pada anus. Selanjutnya yang nomor 7 ada sistem reproduksi. Anatomi berikutnya ada sistem reproduksi yang merupakan suatu rangkaian maupun interaksi organ dalam dan berfungsi untuk proses pengembangan biakan. Sistem reproduksi wanita berpusat pada ovarium dan berfungsi dalam menghasilkan ovum serta hormon. Pada perempuan, alat reproduksinya terdiri atas rahim, indung telur, kemudian liang senggama. Bagian indung telur adalah kelenjar kelamin yang nantinya akan menghasilkan sel-sel telur. Sementara untuk alat reproduksi laki-laki adalah testis yang berfungsi untuk penghasil sperma serta hormon testosteron. Selanjutnya nomor 8 ada sistem imun. Sistem kekebalan tubuh atau sistem imun berfungsi mempertahankan tubuh terhadap serangan benda yang bisa mengakibatkan penyakit, diantaranya bakteri, virus, maupun parasit yang akan mengakibatkan penyakit. Sistem kekebalan tubuh ini ada di seluruh bagian tubuh, khususnya di bagian limpa. Ya, selanjutnya nomor 9 ada sistem saraf. Selanjutnya ada sistem saraf yang berfungsi dalam mengumpulkan, mengirimkan, serta memproses informasi pada otak dan juga saraf. Sistem tersebut disusun oleh sistem saraf pusat dengan saraf tepi. Sedangkan sistem saraf pusat terbagi atas otak dengan sumsum tulang belakang. Kemudian untuk sistem saraf tepi terbagi atas sistem saraf otonom dengan sistem saraf somatis. Fungsi sistem saraf bertugas menyampaikan rangsangan yang berasal dari reseptor yang nantinya direspon tubuh manusia. Ya, selanjutnya nomor 10 ada sistem ekskresi. Ginjal merupakan sistem ekskresi serta merupakan struktur yang dihubungkan langsung pada produksi ataupun ekskresi urin. Sementara itu, organ ekskresi dalam tubuh manusia diantaranya organ ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Organ ginjal berfungsi untuk mengeluarkan urin. Organ hati berfungsi untuk mengeluarkan zat warna urin atau empedu. Sementara kulit berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Dan paru-paru berfungsi mengeluarkan uap air atau karbon dioksida. Selanjutnya yang 11 ada sistem limfatik. Anatomi lainnya ialah sistem limfatik yang merupakan struktur yang terlibat oleh transfer limfa di antara jaringan dengan aliran darah. Sistem limfatik berfungsi untuk mengalirkan limfa pada tubuh manusia. Dalam sistem limfatik juga terdiri atas pembuluh limfa dengan organ limfoid. Dan yang terakhir nomor 12 ada sistem endokrin. Sistem endokrin yakni sistem yang bertugas mengontrol kelenjar tanpa saluran yang memproduksi hormon ataupun komunikasi dalam tubuh manusia dengan hormon. Sementara hormon adalah bahan kimia sebagai pembawa pesan disintesis yang disekresikan kelenjar endokrin. Pada kelenjar endokrin terdiri atas kelenjar tiroid, hipotalamus, kelenjar hipofis, paratiroid, adrenal, dan pineal. Ya, slide selanjutnya ada rongga-rongga dalam tubuh. Selain pembagian tubuh, maka juga perlu dikenali 5 buah rongga yang terdapat di dalam tubuh, yakni yang pertama ada rongga tengkorak, yaitu berisi otak dan bagian-bagiannya. Yang kedua ada rongga tulang belakang, yaitu berisi bumbung saraf atau spinal cord. Yang ketiga ada rongga dada yang berisi jantung dan paru-paru. Yang keempat ada rongga perut atau abdomen, yaitu berisi berbagai organ pencernaan. Yang terakhir nomor 5 ada rongga panggul, yaitu berisi kandung kemih, sebagian usus besar, dan organ reproduksi dalam. Ya, bagian terakhir ada pembahasan tentang sejarah singkat perkembangan anatomi manusia. Sejarah ilmu anatomi dimulai setidaknya pada permulaan tahun 1600 sebelum Masehi. Saat dikeluarkannya papirus ilmu anatomi oleh ilmuwan peradaban Mesir kuno. Pada saat itu telah dapat dikenali beberapa organ dan pengetahuan dasar akan pembuluh darah.
penggunaan tubuh mati manusia atau mayat untuk penelitian ilmu anatomi dimulai pada abad ke-4 sebelum Masehi. Saat Heropilos dan Erasistratus mempertunjukkan pembedahan mayat di Iskandariah di bawah bantuan dinasti Ptolemais. Heropilos adalah orang yang pertama kali mengembangkan ilmu anatomi berdasarkan struktur asli tubuh manusia. Ilmu anatomi berjaya pada abad ke-17 dan 18. Dengan hadirnya perusahaan pencetakan, pertukaran ide dan pendapat dengan mudahnya dilakukan di seluruh Eropa. Sejak ilmu anatomi berkonsentrasi pada penelitian dan penggambaran, ketenaran ahli anatomi pasti sebanding dengan mutu kemampuan menggambarnya daripada kemampuan bahasa Latin. Ya, mungkin cukup sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf sebesar-besarnya karena saya di sini juga masih tahap belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.